Perjalanan panjang kasus korupsi Masjid Sriwijaya, 12 orang divonis bersalah. Alex Nurdin dihukum 12 tahun penjara. Dana miliaran rupiah sudah mengucur, tetapi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Jakabaring masih jauh dari kata selesai. Bangunan beton yang sudah berdiri tampak kusam dan ditumbuhi lumut yang mengering. Salah satu bangunan yang sudah berdiri di antara tiang beton tampak tak terurus. Dari bentuknya, bangunan tersebut mirip seperti gedung parkir karena ada lift, tangga, dan jalur naik ke lantai 2 untuk kendaraan yang berbentuk landai. Terlihat di bagian atas bangunan tersebut lantainya dipenuhi lumut dan lumpur, bahkan di beberapa tempat ada genangan air keruh. Sedangkan rumput ilalang di sekitar bangunan tumbuh hingga mencapai dada orang dewasa. Kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya merugikan negara sebesar 64 miliar rupiah. Sebanyak 12 orang terseret kasus korupsi, masjid yang sempat digadang bakal jadi terbesar di Asia Tenggara ini. Sedang kasus korupsi ini telah berlangsung sejak tahun 2021 lalu. Pada jilid 1, 4 orang telah mendapatkan vonis hukuman. 1. Edi Hermanto, mantan Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya, 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan. Uang pengganti sebesar 218 juta yang apabila tak sanggup membayar, maka harta bendanya akan disita dan bila tidak mencukupi, maka diganti hukuman 2 tahun penjara. Edi Hermanto melakukan banding pada bulan Februari tahun 2022. Putusan diperoleh hukuman berkurang jadi 8 tahun. 2. Syarifuddin, Ketua Divisi Pelaksanaan Lelang, mendapatkan 12 tahun pidana, denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, uang pengganti 1,6 miliar rupiah. Apabila tidak dibayarkan, maka wajib diganti dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Setelah banding, hukuman menjadi 6,6 tahun. 3. Dwi Kriadi, kuasa KSO PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya. 4. Yudi Arminto selaku KSO PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya. Dwi Kridayani dan Yudi Arminto sama-sama divonis 11 tahun penjara, denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan. Uang pengganti sebesar 2,5 miliar rupiah yang apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan, maka wajib diganti dengan hukuman 4 tahun penjara. Setelah banding, hukuman menjadi 10 tahun 6 bulan penjara. Pada jilid 2, sidang vonis dilaksanakan pada Rabu 29 Desember 2021. 1. Mukti Sulaiman, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, periode 2014 hingga 2016. 7 tahun penjara, denda sebesar 400 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. 2. Ahmad Nasuhi, mantan pelaksana tugas Kepala Biro Kesra Pemprov Sumsel, 8 tahun penjara, 400 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Setelah banding, hukuman tetap 8 tahun penjara. Pada jilid 3, 4 orang menjalani sidang vonis putusan pada Kamis 19 Juni 2022. 1. Ahmad Najib, mantan asisten Kesra Pemprov Sumsel, yang juga sekretaris penitia pembangunan Masjid Sriwijaya, hukuman 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. 2. Lawan Maaf PL Tobing, mantan Kepala BPKAD Sumsel, hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, denda 200 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. 3. Agustinus Antoni, Kabid Anggaran BPKAD yang juga sekretaris tim anggaran pemerintah daerah Sumsel, hukuman 4 tahun, denda 200 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. 4. Loka Sangganegara, tim leader pengawas PT Indah Karya, 4 tahun 6 bulan penjara, denda 200 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. Pada jilid 4, yakni Alex Nurdin dan Mudai Madang. 1. Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan. Alex Nurdin divonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan atas 2 perkara korupsi, yakni dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Raya dan pembelian gas PDPDE. 2. Mudai Madang, pidana selama 12 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan atas 2 perkara korupsi, yakni dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Raya dan pembelian gas PDPDE. Mantan bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya ini juga diwajibkan membayar pidana tambahan dengan mengembalikan uang pengganti sebesar 36 miliar rupiah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!